Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dewi Oktana Fitri dengan NIM 191601007, mahasiswi dari Ekonomi Syariah A. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan melakukan pengolahan data, yang mana data yang akan kita olah yaitu cloning data pada tabel dengan metode regresi, logik, dan interpretasi hasil regresinya untuk memenuhi tugas UAS Ekonometrika lanjutan bersama Ibu Aksilni ME. Sebelum masuk pada pengolahan datanya, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa pada regresi binomial yang bertujuan untuk memprediksi probabilitas pengamatan, ada dua macam estimasi binomial yaitu probit dan logis. Berdasarkan data yang ada, diketahui banyak data yaitu sebanyak 3.206 dengan Y sebagai asuransi, X1 pensiun, X2 umur, X3 status kesehatan, X4 pendapatan. Langsung saja kita masuk pada pengolahan data yaitu probit yang akan kita olah sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuka aplikasi EPIUS. Pertama, kita tekan Create a new EPIUS workspace. Karena datanya di sini tidak dalam bentuk tahunan, maka kita ambil yang bagian unstructured atau undated. Kita masukkan banyak datanya yaitu sebanyak 3206. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk memasukkan datanya, yaitu kita tekan File, kita ambil Open, kita ambil Correct Data as Workspace. Lalu kita cari datanya yang sudah kita download. Nah, ini bentuk tampilan awal dari aplikasi EPIUS setelah kita memasukkan datanya. Maka pada tahap yang pertama ini kita cari dulu pengolahan data profitnya dengan cara kita tekan Quick, kita ambil Estimate Equation, kita masukkan persamaannya yaitu asuransi pensiun pada bagian metode ini biasanya akan LS last word, namun untuk mencari probit atau logik kita ubah pada binary voice dalam kurung logit probit extreme value. Lalu kita ambil di sini probit, kita tekan OK. Nah, ini bentuk tampilan kedua setelah kita lakukan pengolahan data probit dengan metode binary probit, yang mana dapat kita interpretasikan yaitu kita lihat dari koefisien pensiun, bahwa semakin tinggi tingkat pensiun seseorang, maka akan semakin besar pula peluang untuk mendapatkan asuransi, yaitu sebesar 0,205528. Yang kedua yaitu dilihat dari tingkat umur. Jika tingkat umur seseorang itu mengalami kenaikan,
maka peluang untuk mendapatkan asuransi maka yaitu akan mengalami peluang yang kecil sebesar min 0,008026. Selanjutnya dilihat dari status kesehatan, bahwa semakin tinggi tingkat status kesehatan masyarakat yang baik, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan asuransi, yaitu sebesar 0,338302. Dan jika dilihat dari pendapatan, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula peluang untuk membayar asuransi, yaitu sebesar 0,002749. Apabila tingkat pendapatan, pensiun, status kesehatan, dan umur adalah 0, maka tingkat asuransi mengalami penurunan sebesar min 0,250736. Jika dilihat dari hasil uji parsialnya, yaitu dilihat dari uji probability-nya. Di sini bisa kita lihat dari probability pensiun sampai pendapatan, bahwa maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi karena nilai probability-nya semuanya ini kurang dari 0,05. Jika dilihat dari nilai ekspornya, yaitu dilihat dari nilai MC Padan R-square, yang mana senilai 0,031693. Angka ini menjelaskan perubahan pada asuransi dan sisanya dari angka tersebut dijelaskan di luar asuransi. Selanjutnya yaitu dilihat dari nilai probability, yaitu R statistik, yang mana hasil ini menunjukkan semuanya mempengaruhi signifikan terhadap asuransi. Untuk menghitung tabel Z, di sini yang membedakan dengan yang lainnya yaitu dilihat dari tabel Z, yaitu menggunakan rumusan yaitu Z sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, dan beta 4 X4. Adapun yang menjadi beta 0 yaitu nilai C sebesar min 0,250736 ditambah beta 1 yaitu beta 1 X1 yaitu nilai dari angka pensiun yaitu sebesar 0,205528 pensiun. Lalu dikurangi dengan nilai umur, karena di sini min maka dikurangi yaitu sebesar 0,008026 umur, lalu ditambah dengan angka status kesehatan sebesar 0,338302, lalu ditambah dengan angka pendapatan sebesar 0,002749. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penjumlahan terlebih dahulu, yaitu setelah saya melakukan penjumlahan maka didapatkan Z hitungnya yaitu sebesar 0,28534229. Nah, sampai di sini hasil dari pengujian profit atau mencari pengolahan data dari profit. Langsung saja kita masuk kepada pengolahan data yang logit. Sebelumnya kita simpan data terlebih dahulu dengan cara paste name.
pengolahan data yang logit, kita tekan quick, kita ambil estimate equation. Adapun bentuk persamaan yang kita buat yaitu asuransi pensiun umum fund ini saya akan melakukan pengujian logik dalam bentuk drop class atau melakukan perbandingan terhadap angka tingkat kesehatan yang kurang baik. Yaitu tingkat kesehatan yang kurang baik. Setelah itu kita ambil metodenya yaitu binary. Kita ambil logik, kita pindahkan ke logik, kita tekan OK. Nah, ini merupakan bentuk dari pengolahan data dari logik dalam bentuk drop class atau membandingkan kesehatan tidak baik dibandingkan dengan status kesehatan yang baik. Adapun untuk interpretasinya yaitu dilihat dari pensiun. Semakin besar tingkat pensiun seseorang, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan asuransi yaitu sebesar 0,368622. Dilihat dari tingkat umur, yaitu semakin tinggi tingkat umur seseorang, maka semakin kecil peluang untuk mendapatkan asuransi yaitu sebesar min 0,01368. Dilihat dari tingkat pendapatannya, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula peluang untuk membayar asuransi yaitu sebesar min 0,005973. Di sini status kesehatan tidak baik dibanding dengan status kesehatan yang baik, maka peluang untuk mendapatkan asuransi lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kesehatan yang baik. Adapun perhitungan odds rasionya yaitu dengan cara in P per 1 per P sama dengan C ditambah pensiun dikurang umur ditambah pendapatan dikurang status kesehatan. Adapun perhitungannya yaitu dapat kita hitung bahwa tingkat G-nya sebesar 0,1169796 ditambah tingkat pensiun yaitu 0,338622 dikurang dengan umur yaitu 0,013678 ditambah 0,005973 dikurang 0,518211. Untuk sebelumnya di sini saya akan melakukan penjumlahannya terlebih dahulu yaitu setelah saya melakukan penjumlahan tadi, maka didapatkan hasilnya yaitu hasil dari odds rasionya sebesar min 0,070492.
Yang mana angka ini menjelaskan bahwa tingkat tensi umur pendapatan akan status kesehatan menjelaskan perubahan pada asuransi, dan sisa dari angka ini tidak dijelaskan pada di sini. Selanjutnya dilihat dari nilai arus statistiknya, yaitu sebesar min 0,000, bahwa angka